Bapa, curahkan roh hikmat dan wahyu, biar mata hati kami menjadi terang, dan kami sungguh-sungguh pagi ini mengalami realita dari janji dan kebenaran-Mu. Sejak pagi ini memasuki tahun 2025, keadaan sekeliling kami tidak akan pernah menggoncang kami lagi. Keadaan sekitar kami tidak akan lagi menentukan jalan hidup kami. Karena Engkau buka mata rohani kami, seluruh kekuatan yang surga miliki ada bersama kami, menopang kami, menuntun kami, dan kami hidup di dalam janji-Mu. Engkau berjanji memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus perlengkapi kami untuk memasuki tahun 2025, memasuki dimensi yang ilahi. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa, pagi yang penuh anugerah, pagi yang ajaib. Saya ingin mengajak saudara pagi hari ini untuk mengalami peneguhan bahwa sesungguhnya hal-hal di luar hidup kita itu tidak penting. Sekali lagi, hal-hal yang terjadi di sekitar kita, di luar hidup kita, itu bukan sesuatu yang sangat penting. Yang penting adalah apa yang ada di dalam batin saudara. Sekali lagi, yang lebih penting di atas segala-galanya adalah pengalaman saudara, pengalaman realitas kuasa yang ajaib yang bekerja kuat di dalam batin saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah tema, ya, kita akan hidup oleh roh, ya, melalui tekad. Saya ingin menjelaskan dulu tema ini, saudaraku. Kita hidup oleh iman, hidup oleh roh, itu adalah gaya hidup perjanjian baru. Berarti saudara perlu mengerti, memahami ya, hari ini apa yang sudah terjadi dalam kehidupan roh saudara. Dan tekad di sini bukan tekad yang perlu menggertakkan gigi, bukan. Tapi hanya membutuhkan sedikit tekad saja. Maka kuasa Tuhan akan mengalir dengan ajaib dan luar biasa. Saya pernah memberikan ilustrasi, ya. Mobil saya bisa lari 180 km per jam, bukan dalam keadaan kami harus mengeluarkan banyak energi. Saya melari 150 kilometer dalam jalan tol, kami tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga, tapi kami masih membutuhkan keputusan, tekad, ingin. Fasilitas mesin di mobil saya itu memberi, tetapi tetap pilihan ada di tangan saya untuk lari 180, 150, 100, itu tetap pilihan saya. Dan ketika jalan cepat dan harus direm mendadak, saya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Saya hanya butuh mengambil keputusan dan rem itu yang akan bekerja. Lah, saudaraku, di dalam mobil ada mesin, ada rem. Di dalam hidup saudara ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mari hari ini kita akan lihat, jadi kita perlu menggunakan tekad ini adalah tekad yang sudah dibaharui. Sebab kuncinya, Allah tidak pernah bekerja dalam hidup kita ketika kita menolak. Jadi prinsip Allah itu adalah Allah bekerja kalau saudara aktif, saudara menginginkannya, saudara merindukannya. Kalau setan beda. Kita menginginkan atau tidak menginginkan, dia akan tetap bekerja. Tetapi hari ini saudara harus terlibat meresponinya. Hari ini saya ingin ajak, itulah sebabnya untuk memasuki dimensi yang ilahi saudara harus berjalan, ya, di dalam roh, hidup dalam roh,
hidup oleh roh melalui tekad. Mari kita akan baca bersama-sama bacaan kita hari ini supaya saudara bisa menikmati anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan baca bersama-sama Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat yang kelima dan yang keenam. Ini penting untuk saudara bisa mengerti. Dikatakan adalah sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keadaan sekeliling tidak menentukan hidup saudara. Keadaan sekeliling tidak menentukan engkau bahagia atau tidak. Jangan pernah berpikir seperti ini, kalau saya tinggal di Kudus ini panas. Nampaknya tidak menyenangkan, ada polusi. Mungkin kalau saya pindah tempat di Rahtau di sana, suasananya dingin, pedesaan, back to nature, rasanya bahagia. Saudaraku, mungkin kau pindah, iya 1 bulan, 2 bulan, tapi bulan-bulan berikutnya saudara akan mengalami lagi pertentangan, pergumulan, pergulatan. Ingat, yang luar itu tidak menentukan apa-apa bagi kita. Yang menentukan yang di dalam, apakah kau berjalan menurut roh, oleh roh, atau saudara berjalan menurut daging. Jadi hari ini kita punya potensi bersama-sama untuk berhasil dalam segala aspek hidup kita. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran dikatakan. Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi saya ingin menekankan, yang menentukan bukan keadaan yang lahiriah, yang di luar kita, tapi keadaan batiniah kita. Apakah saudara hidup menurut roh, oleh realitas roh, atau saudara hidup menurut daging? Next, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, ini penting untuk saudara saya pahami, percaya Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus. Ini poin yang sangat penting yang perlu saudara sadari. Paulus meyakinkan kepada jemaat di Galatia, kamu menerima Roh Kudus karena kamu percaya akan pemberitaan Injil, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi hari ini saudara sudah mengalami kehadiran roh saudara baru, hati saudara baru, sebuah perangkat ilahi yang bersama dengan saudara. Luar biasa. Yang menjadi sumber permasalahan anak-anak Tuhan adalah orang Kristen mengabaikan kehadiran roh Allah dan hidup bukan mengandalkan Kristus, tapi mengandalkan diri dan mengandalkan pikirannya sendiri. Ini yang menjadi akar permasalahan sejak gereja mula-mula sampai gereja sekarang ini. Kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, kamu ini bodoh. Kamu memulai dengan roh, kamu mengakhiri dalam daging. Dengan jemaat di Korintus, jemaat di Ibrani, semuanya mirip. Jadi hari ini ada berkat yang luar biasa, ada anugerah yang luar biasa. Saudara diberi anugerah, sekali lagi, untuk menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan karuniakan. Katakan amin. Kita ini seringkali tidak menikmati, saudaraku. Sehingga fokus kita hanya beban masalah. Hari ini Tuhan mengubah saudara. Fokusmu bukan beban dan masalah dalam dunia kerja saudara, tapi berkat yang sudah Tuhan karuniakan. Sehingga saudara makin berlimpah-limpah di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yes, next. Orang Kristen macam ini, orang Kristen yang tidak mengandalkan roh Allah,
tapi mengandalkan diri disebut orang Kristen yang hidup menurut daging. Dan saudaraku yang kekasih, hasil dari hidup menurut daging, ya, bukan situasi kondisi yang menentukan batin kita. Banyak orang yang ekonominya baik, ada deposito yang cukup bagus, tapi ada keresahan, ada kegelisahan, ada ketidakpastian, ada keresahan, ada kekhawatiran. Berarti hal yang eksternal ini tidak boleh hari ini mempengaruhi hidup kita. Tetapi yang di dalam ini yang menentukan. Sebaliknya ada orang-orang Kristen yang hidup mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Kata hidup ini adalah hidupnya Kristus. Hidup kekal. Jadi kalau saudara hidup menurut roh, hidup dalam realitas roh, saudara akan menghayati hidup kekal Yesus sekaligus mengekspresikan hidup Yesus, karakter Yesus. Dan damai sejahtera. Damai sejahtera ini luar biasa. Ya. Kata damai sejahtera ini saudara kekasih, Paulus mengajarkan ada makna yang luar biasa. Damai sejahtera itu adalah secara objektif, oleh karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Roma pasal yang kelima ayat yang 1 secara objektif, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Secara subjektif, secara pengalaman pribadi, saudara mengalami damai dengan Allah. Karena Allah adalah Bapa yang mengasihi saudara, di pihak saudara, menopang hidup saudara, menuntun langkah-langkah saudara. Katakan amin. Sehingga setiap hari kita dipenuhi kesadaran, Bapa di pihak saudara. Itu damai. Damai di sini juga membuat kita damai dengan sesama. Paulus menjelaskan orang Yunani, orang Yahudi yang ada dalam permusuhan telah diperdamaikan. Jadi ketika saudara mengalami berjalan dalam roh, saudara tidak punya musuh. Bahkan musuh pun dijadikan sahabat. Jadi betapa pentingnya saudara di awal tahun ini berjalan dalam roh, bukan masalah eksternal. Bukan. Gereja mula-mula secara lahiriah mengalami aniaya yang hebat dan dahsyat. Mereka harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta kekayaan, pergi ke kota-kota karena aniaya yang hebat. Itu tidak mempengaruhi kualitas rohani mereka. Begitu kuat, kokoh, dan luar biasa. Dan kemanapun jemaat itu pergi, mereka disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Tapi beda dengan kadang-kadang jemaat yang makmur, yang sudah tidak ada masalah, tergoda untuk mengandalkan diri, mulai mengabaikan kehadiran Tuhan. Sekalipun semuanya adalah memfasilitasi untuk bahagia, utuh, lengkap, tapi masih ada keresahan, kegelisahan yang hebat di dalam hidupnya. Bahkan gereja yang hebat adalah Kisah Rasul. Gereja yang ada di China ketika mengalami tekanan yang hebat. Tapi kalau saudara melihat gereja-gereja di negara-negara maju, sudah mulai mengalami banyak kemerosotan rohani yang hebat. Jadi hari ini mengapa? Karena mereka tergoda untuk mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Next kita akan lihat bagaimana saudara dan saya hidup menurut roh. Ya nampaknya suara saya ini bukan speakernya, ini suara saya yang gak terganggu. Untuk dapat hidup menurut roh ini penting, ini mutlak perlu saudara ketahui. Ya. Orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18 berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya.
mabuk oleh anggur itu artinya anggur mempengaruhi kata-kata, cara berpikir kita, tindakan kita, seluruhnya dipengaruhi oleh alkohol. Penuh Roh Kudus artinya seluruh aspek hidup kita dipenuhi oleh kuasa, dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, ini penting dalam saudara menjalani hidup sehari-hari. Bukan dalam pelayanan engkau harus penuh Roh Kudus. Itu penting, tapi penuh Roh Kudus itu perlu diawali di tengah-tengah hidupan keluarga. Ini penting. Karena hidup keluarga itu ketemu setiap saat. Perlu saudara dipenuhi Roh, hidup dalam kuasa Roh, untuk membangun berjalan bersama dengan anggota keluarga. Mengapa keluarga konflik tidak terselesaikan? Karena hidup menurut daging. Buah kedagingan itu adalah ego. Otomatis kalau suami istri dan keluarga itu ego, pasti akan terjadi perdebatan, perselisihan yang tajam dan menyakitkan. Makanya di tengah-tengah keluarga, saudara harus penuh Roh, artinya hidup dalam kuasa Roh. Di marketplace, di dunia kerja, saudara butuh penuh Roh, butuh berjalan dalam kuasa Roh. Ketika di dunia kerja, saudara berjalan dalam kuasa Roh, Roh Tuhan akan mudah bermanifestasi, bekerja, mengatasi kesulitan saudara. Bahkan ketika Roh Tuhan bekerja, gunung di depanmu akan rata. Jalan yang berliku-liku akan lurus. Dan seolah-olah itu kayak kutuk. Karena Roh Tuhan bekerja, Tuhan ubah jadi berkat. Itu kalau saudara hidup dalam kuasa Roh. Ini yang perlu saudara rindukan. Penuh Roh, yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipenuhi penuh Roh Kudus itu yang dipenuhi adalah roh kita. Roh kita dibangkitkan oleh kuasa Roh. Dan roh kita berdaulat penuh atas jiwa dan tubuh, atas pikiran yang seringkali susah untuk dikendalikan ini. Roh saudara yang hidup di dalam kuasa Allah itu, maka engkau bisa mengontrol jiwa dan tubuh untuk tunduk, taat, patuh kepada Kristus. Ini syarat saudara bisa berjalan menurut Roh. Makanya saudara bisa terus melihat apakah dinamika Roh yang berkobar-kobar itu apa tetap terjaga atau tidak. Ingat, yang kelihatan ini, Ibrani 11 ayat yang ketiga, terjadi oleh yang tidak dilihat. Makanya oleh firman Allah menciptakan dunia ini. Jadi kehidupan lahiriah saudara sehari-hari ditentukan oleh kualitas kehidupan roh saudara. Roh saudara bisa perkasa, roh saudara bisa merosot. Makanya kondisikan terus untuk memasuki tahun 2025. Memiliki roh yang prima, roh yang mengalami aliran kuasa, roh yang merdeka, roh yang bebas. Percayalah, saudara akan mengalami arti Tuhan bertindak ganti saudara. Hidup ini seringkali tidak bisa kita atasi dengan kekuatan hikmat kita. Bagaimana Musa menuntun bangsa Israel melewati Laut Kolsom? Tidak bisa diatasi dengan kekuatan diri. Ada hal yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan diri. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berperang ganti saudara. Tuhan akan intervensi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara hidup dalam kuasa Roh, saudara dimampukan. Ya. Saudara dimampukan untuk mengalahkan kedagingan. Galatia 5:16, hiduplah oleh Roh, otomatis kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Daging itu
diri yang lama ini mencoba bangkit, mencoba mengendalikan pikiran kita, meresahkan kita, menggelisahkan kita, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, membuat kita ragu. Saudaraku, mulai hari ini jadilah umat Tuhan yang bahagia. Amin. Kau sudah diberkati keuangan baik. Saya berdoa supaya hari ini kau bisa mempunyai anugerah untuk menikmatinya. Dilengkapi dengan penguasaan diri. Sebab kalau saudara banyak uang, ya, saudara tidak menguasai diri, wah itu bahaya juga. Ya. Ingat kesehatan jasmani saudara tergantung dari apa yang kau makan, jaga dengan baik-baik. Ya. Jadi akhirnya kita hidup ini seimbang. Yang jadi masalah seringkali kita ini kapan ya bahagia? Kok terus menerus lah saudara berpikir saya bahagia kalau situasi saya berubah. Suami berkata saya bahagia kalau istri saya berubah. Istri juga bilang begitu, saya bahagia kalau suami saya berubah. Lah dua-duanya menantikan tidak berubah-berubah. Tapi hari ini engkau bahagia karena yang menentukan adalah apa yang di dalam batin saudara. Nanti saya ingin jelaskan kekayaan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Tetapi sebaliknya ada orang Kristen yang hidup menurut kekuatan diri. Ketika kita mengandalkan diri, pikiran diri sendiri, itu akar perbuatan dosa akan bermunculan. Mari saya terus belajarlah seperti Musa. Itu orang yang lembut hatinya. Tuhan, kalau aku tidak melihat tiang awan dan tiang api, aku tidak akan berjalan. Hamba Tuhan sekelas Musa yang begitu hebat, dia bisa jatuh dalam dosa kepahitan. Di akhir pelayanannya Musa berkata kata-kata yang kasar, tidak menghormati Tuhan. Kata-kata yang sungguh kata-kata yang kasar kepada jemaat Israel. Tuhan mendisiplin, tidak bisa masuk Kanaan, hanya bisa melihat saja. Lah hari ini saya ingin mengajak. Jadi akar permasalahan saudara dan saya bukan karena kita tidak mengalami kehadiran Roh Tuhan. Bukan karena Kristus tidak ada di dalam hidup saudara. Tapi mari sikap kita, sejauh mana saudara bergantung pada Dia, sejauh itu Tuhan bekerja. Next kita akan lihat di dalam kuasa roh. Yang kedua, yang pertama syarat untuk saudara hidup secara ilahi yang pertama saudara harus penuh roh. Itu mutlak hukumnya, kehendak Allah itu. Yang kedua, saudara hidup dalam realitas roh. Saya ingin tunjukkan, tolong bukakan ayat Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Saya ingin hari ini Tuhan membukakannya, maka rohani saudara tidak stagnan. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Iya, 18. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan apa? Mata hatimu terang agar mengerti. Ini bukan pengetahuan otak, ini pengetahuan batin. Kalau pengetahuan otak itu hanya bisa menghasilkan wacana, pengetahuan batin inilah yang melahirkan tindakan ilahi. Lah, di sini ini yang digumulkan Paulus. Bukan pengertian kognitif manusia. Sampai dia berdoa siang dan malam. Supaya jemaat di Efesus dan kita semua memiliki mata rohani yang terang. Agar hari ini kita memiliki pengetahuan batin. Keyakinan batin, kepastian batin. Karena roh Tuhan menyingkapkan firman-Nya, ditanamkan dalam batin kita menjadi sebuah keyakinan. Terus selanjutnya.
Dan betapa ayat yang ke-18 lebih dahulu. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Agar saudara mengerti pengharapan. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara. Panggilan Tuhan, apa tujuannya untuk menyelamatkan saudara? Supaya saudara yakin hari ini. Saudara tidak digoda, digoncang oleh permasalahan sehari-hari. Hari ini kuasa Roh memampukan kau keluar dari situasi yang menekan hidup saudara. Supaya kamu mengerti, supaya kamu tahu persis apa tujuan Tuhan menyelamatkan saudara. Kau punya pengharapan yang melimpah-limpah. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini semua bukan di luar, ini tidak ada hubungannya. Ini semua bekerja di dalam kita. Mari saya ingin tunjukkan bagi saudara, apa artinya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang percaya. Seperti apa itu hari ini Tuhan Roh Kudus kiranya menyingkapkan. Bukan menjadi pengetahuan kognitif kita, tapi menjadi keyakinan batin. Mari kita akan lihat setelah kita melihat betapa hebat kuasanya, seperti apa. Kuasa itu telah membangkitkan Yesus dari titik terendah. Dari mati di sana, dibangkitkan mencapai posisi yang tertinggi. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang perlu kita sepakati, tidak ada kuasa yang melebihi Yesus. Amin. Tidak ada kuasa yang melebihi dia. Dia posisi puncak. Terus kita buka Efesus 2 ayat yang ke-6. Ini sesuatu pekerjaan roh di dalam batin kita, itu yang perlu saudara pedulikan. Dan di dalam Kristus Yesus ia apa? Bukan moga-moga, tapi telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan dia di surga. Artinya apa? Hari ini betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan bagikan saudara. Tujuan keselamatan saudara dalam menjalani hidup, dalam berbisnis, berkeluarga, bekerja di kantor, dalam pelayanan, saudara mengambil bagian dari apa yang telah Kristus alami. Itu tujuannya. Kristus telah dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Berarti kalau Kristus kepala, kita tubuh. Apa yang ada pada kepala, ada pada tubuh. Tanam dalam rohmu yang kuat-kuat. Katakan bersama saya, mulai hari ini, saya tidak dipengaruhi lingkungan yang ada. Amin. Engkau bisa bahagia. Amin. Pasti. Lah, kita melihat, jadi hari ini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Tujuan kita diselamatkan, saudara mengambil bagian di dalam kemenangan Yesus. Yesus telah menaklukkan segala sesuatu. Posisi dia, posisi yang tertinggi, tidak ada posisi yang lebih tinggi lagi. Tidak ada kuasa yang lebih Yesus. Kalau saudara bersama Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak akan pernah bisa engkau mencapai posisi yang lebih tinggi. Engkau telah memiliki posisi yang lengkap. Jadi hari ini, rohmu dan rohku yang baru ini telah mengambil kemenangan Yesus. Yesus telah mengalahkan maut, engkau bisa mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan setan, saudara mengalahkan setan. Yesus telah mengalahkan dosa, engkau bisa mengalahkan dosa. Yesus mengalahkan penyakit, engkau mengalahkan penyakit. Dan ini posisi rohani saudara penuh otoritas. Dasar. Bukan yang physically ini, bukan. Ini yang roh. Dan peperangan kita bersifat rohani.
Jadi itulah sebabnya saudara hari ini memiliki pengharapan. Jangan mau kalau Tuhan menetapkan saudara untuk menjalani hidup di dalam kemenangan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, engkau hidup di dalam otoritas Yesus yang tertinggi. Engkau hidup dalam kuasa Kristus yang terkuat. Itulah sehingga saudara hari ini berjalan di dalam otoritas Kristus, di dalam kuasa Kristus, di dalam kemenangan Yesus. Lah, otoritas dan kuasa saya ingin ulangi lagi untuk merefresh. Polisi punya otoritas. Dan legalitas otoritas itu didukung oleh undang-undang. Di balik itu ada pemerintah Indonesia yang menopang. Sekalipun jalan rame, truk tergandeng rame, polisinya itu kebetulan, polisi ini kebetulan agak kurus. Kalau sampai itu sopir tergandeng, ini tahu polisi di tengah jalan, stop. Lah kalau itu sopirnya mabuk, polisi ini ketabrak, truk selesai. Tapi ketika dia berkata begini, stop. Kata-kata itu ditopang oleh seluruh kekuatan yang ada di negeri ini, di bangsa ini, di pemerintah Indonesia. Mau tidak mau, sopir itu harus berhenti. Itu namanya otoritas. Hari ini kebahagiaan keluargamu tergantung saudara. Engkau punya otoritas untuk menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kebahagiaan. Kau punya otoritas penuh dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi lagi. Kuasa artinya polisi ini punya otoritas. Tapi kalau badannya sakit-sakitan, bayangkan. Kebetulan dia sedang dibawa ambulan. Ketika ambulannya berhenti karena macet, dia hanya bisa buka sedikit, tanya sama supir, mengapa kok berhenti? Jalannya macet. Dia punya otoritas tapi tidak bisa melakukan otoritas karena tidak ada kekuatan menunjang. Lah saudara diberi kekuatan untuk bisa menerapkan otoritas. Semua telah diletakkan di bawah kakimu dan kakiku. Mari hari ini kita buat keluarga kita bahagia. Mari kita hari ini kita buat semua aspek hidup kita bangkit. Aspek lahiriah, aspek rohaniah. Ini tindakan iman yang luar biasa. Ini tindakan iman yang luar biasa. Kalau saudara berpikir pakai nalar, kadang-kadang tidak ada solusi jalan keluar. Tapi kata-kata kita punya kuasa. Ya. Ketika saya menyaksikan, saya ingat Yosua, ya, putranya Mas Tio, sedang membaca itu warta. Saya melihat itu dalam hati saya langsung, itu jenderal. Tidak tahu bagaimana, tidak berapa lama kok diajak mamahnya untuk didoakan. Ujian, tidak pakai uang sedikit pun. Tidak ada koneksi, tapi koneksi dengan surga. Apa yang terjadi sekarang di daerah Toli-Toli, tugas di sana. Yang kedua saya melihat anaknya Mas Agus Suranto. Saya lihat ini cewek ini kok gagah ini. Saya lihat jenderal ini. Tahu-tahu habis beston suruh mendoakan. Ujian kepolisian. Tidak ada koneksi, tidak pakai apa-apa, koneksinya dengan Tuhan. Buka pintu waktu ujian kemarin nomor 1 di antara para pendidik yang ada, para siswa-siswa yang ada di situ. Dan sekarang sudah Letnan 2. Kalau menurut logika bagaimana? Wah itu kalau menurut logika harus bermacam-macam lah. Tapi puji Tuhan, engkau punya otoritas yang tertinggi. Lah kuasa itu adalah kuasa untuk menjalankan otoritas. Saya ingin mengajak hari ini jangan terpuruk dengan masalah yang sedang kau hadapi. Jangan terpuruk dengan lingkungan saudara. Jangan pernah berpikir begini, ini hikmat dunia berkata, kalau lingkunganku berubah, aku pasti bahagia. Tidak pernah mungkin. Namanya di bawah kolong langit ini, dunia ini sudah dunia terkutuk. Tuhan berkata di sana tanah mengeluarkan apa? Duri. Artinya kalau engkau berjalan di luar anugerah berdasarkan kekuatan diri, setiap hidupmu selalu memunculkan duri. Ada saja duri dalam daging yang menyakitkan. Tapi kalau engkau hidup di dalam kasih karunia,
Maka sekalipun dulu itu ada, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Lah hari ini, inilah roh kita. Haleluya. Tapi darah dan daging ini tidak bisa nangkap ini. Ini tidak bisa nangkap, saudara yang kasih. Ini harusnya saudara merendahkan hati berdoa sampai roh Tuhan mewahyukan itu menjadi jelas, hidup pasti berubah. Pasti berubah kalau hari ini firman itu menjadi pewahyuan bagi saudara, bukan saudara logikakan, saudara olah di logika, bukan. Tujuan diskusi di dalam care group bukan untuk melogikakan, memecahkan dengan logika, untuk mendalami di dalam pengalaman praktis. Jadi hari ini, ya, saudara ingin jujur, ingin menang dari dosa? Kok kalau tidak pengen, tidak saya khotbahkan. Saudara pengen lepas dari dosa? Saya jelaskan. Kalau kau tidak butuh, mengapa saya lepasin saudaraku? Oke. Agak panjang tidak apa-apa, karena makanan tersedia. Roma 6 ayat 14. Kita harus bebas dari dosa. Ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini terus menjadi perdebatan teologis. Ya, tapi puji Tuhan kita telah menemukan anugerah. Apa yang dimaksud Paulus? Dosa tidak lagi berkuasa. Paulus sedang menyatakan bahwa dulu kita menerima perintah lewat Musa. Sekarang kita menerima karunia lewat Yesus. Bedanya bumi dan langit. Dulu kita menerima perintah dari Musa, itu namanya roh perhambaan. Beda hamba sama anak beda. Kalau hamba itu untuk mendapatkan sesuatu dari tuannya membutuhkan kinerja kita. Tapi kalau anak itu warisan. Iya, haleluya. Kayak anak saya Ina ini, pokoknya dia minta ini, minta itu, dan saya senang dimintain gitu. Ya, kalau Danis minta mamahnya, jadi beda-beda kamarnya, saudara kekasih. Ya, saya belum pernah Danis itu pegang dompet saya belum pernah. Ina tidak perlu minta uang, pegang dompet saya ambil uangnya. Yang luar biasa, saya senang. Tapi jangan bilang Ina ya. Anak itu seperti itu dengan bapak. Lah, hari ini mari. Di dalam kitab Galatia ada orang Kristen di dalam rumah Abraham, ada roh perhambaan, ada roh anak antara Ismail sama Ishak. Lah tanpa sadar gereja mengadopsi roh perhambaan. Saudara harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Itu kita bukan menerima hukum, kita menerima karunia pemberian cuma-cuma. Saudara diampuni itu karena kita menerima anugerah. Tetapi lebih jauh lagi, saya dan saudara mengalami kelepasan dari dosa, itu juga anugerah, itu juga karunia. Maka terima hari ini dengan iman. Seluruh kekuatan surga menopang saudara. Dia berikan pada saudara karunia untuk dosa tidak berkuasa lagi. Begitu engkau saudara percaya, terjadi perombakan total. Yang ini yang menarik, dosa itu menarik saudara. Sekarang saudara tidak tertarik dengan dosa. Yang kedua, saudara dibenarkan oleh karena karunia. Kau yang belajar teologi ya tahu, proses pengudusan juga karunia. Sehingga segala sesuatu dari, oleh, kepada, tempat saudara di mana? Di atas kayu salib. Lah, tugas kita adalah percaya. Percaya. Hari ini saudara kekasih, jadi ketika saudara percaya hari ini, bahwa perjanjian lama itu Tuhan di luar, inti perjanjian baru Tuhan di dalam kita, bekerja dari dalam kita.
Dan saudara percaya betapa hebat kuasanya bekerja. Saudara mengerti tentang kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dengan cara Kristus telah dimuliakan. Apa yang dia raih, dia berikan kepada saudara dengan iman. Katakan amin. Sehingga hari ini jemaat GBI Kudus semuanya penuh pengharapan. Katakan amin. Kita melihat, jadi kita hidup di dalam realitas iman, realitas roh. Roh kita, ya kita kembali, roh kita segambar dengan Kristus dan duduk bersama dengan Kristus, sudah saya jelaskan tadi. Kehidupan roh kita yang sedemikian ajaibnya seharusnya kita menjalani hidup yang penuh kemenangan. Dengan hidup berdasarkan iman, yaitu bertindak sesuai dengan realita roh, maka kuasa Tuhan akan menopang. Ingat, Tuhan tidak ingin kita pasif. Tuhan ingin kita menjadi kawan sekerja. Beda ya, dengan kehendak saya sadar saya orang berdosa, ini contoh. Saya berusaha untuk lepas dari dosa, saya berusaha untuk suci, itu namanya kehendak diri, tidak ada gunanya. Tapi tindakan iman artinya Tuhan telah menguduskan, menciptakan roh saya di dalam kebenaran kekudusan sejati, saya bersih seperti Kristus. Ketika saya bertindak dengan iman, saya ingin bertindak bersih, maka kekuatan Tuhan menopang. Nah, hari ini mari kita akan lihat bersama-sama. Setelah kita melihat yang pertama, saudara penuh roh, penuh dinamika roh, ada kuasa roh yang terus berkobar-kobar. Terus selanjutnya kita buka Efesus 3 ayat 20. Ini jaminan yang Tuhan berikan loh saudara. Ya, Efesus 3 ayat 20 berkata begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi kalau Tuhan bekerja itu melampaui, katakan bersama saya, melampaui. Apa yang kau pikirkan dan kau doakan, katakan amin. Kuasa Tuhan selalu lebih besar. Ini pengharapan yang harus saudara miliki. Pengharapan yang dasar. Pengharapan yang luar biasa. Bayangkan. Kuasa Tuhan tersedia berlimpah-limpah untuk setiap tantangan, kebutuhan, pencobaan yang kita hadapi. Kuasa Tuhan bekerja berlimpah-limpah sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Sebetulnya kalau bahasa sederhananya, sesuai dengan iman saudara. Kuasa Tuhan bekerja menaruh sebuah keyakinan. Kalau saudara berkata, mana mungkin, ya sudah, kau kehilangan momentum ilahi. Tapi hari ini yes. Lah sekarang yang menjadi tantangan, apa pencobaan yang membuat engkau tertekan? Apa masalah yang kau hadapi? Apa kebutuhan yang mencekam hidup saudara? Hal-hal apa yang membuat rasanya saudara ini kayak tidak kuat aja untuk hidup? Ingat, jangan berpikir bahwa kalau situasinya berubah, keadaanmu berubah. Tidak. Yang berubah adalah iman saudara pada pagi hari ini. Ketika roh Tuhan mewahyukan firman-Nya, engkau mempercayai, hari ini menjadi hari kemerdekaan yang penuh. Hari di mana saudara mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Ada kuasa yang selalu tersedia, yang lebih dan yang lebih dan yang lebih, yang lebih. Mungkin permasalahan yang menjadi duri seolah-olah itu anak saudara. Tuhan akan mengubah duri itu menjadi alat anugerah yang luar biasa. Mungkin ada hal yang menyesakkan saudara selama ini, saudara gumuli. Saudara bergumul, Tuhan ini loh satu, ini Tuhan begitu menyakitkan hati. Pagi ini Tuhan menjawab. Pagi ini Tuhan menjawab. Bukan masalah itu, tapi imanmu yang di dalam ini yang perlu kau buka. Izinkan roh Tuhan menanamkan benih firman. Sehingga kau pulang kau sadar, saya ini bukan jemaat biasa saya ini. Ya, saya ini bukan orang berdosa. Ya, di dalam diri kita orang berdosa. Di dalam Yesus, Paulus katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus melihat secara utuh dan lengkap.
Melihat diri sendiri sebagai orang berdosa adalah syarat untuk kita rendah hati bergantung kepada Tuhan. Di dalam kebergantungan kita kepada Tuhan, seluruh kuasanya menopang kita. Hari ini setelah kita hidup dalam kuasa roh berdasarkan realita firman, jangan hidup berdasarkan informasi panca indera semata. Hati-hati. Hati-hati. Kalau saudara hidup di dalam informasi panca indera, maka seperti jemaat di Galatia, jemaat di 1 Korintus pasal 3, saudara hidup secara manusiawi, unstabil, tidak stabil. Emosi saudara naik turun dan emosi saudara ini cenderung pengen dipuaskan lebih lagi, pengen dipuaskan lebih lagi. Tapi kalau engkau berjalan dengan iman, hari ini puas, besok lebih puas, besok lebih puas, besok lebih mantap, lebih teguh dan luar biasa. Dan kehidupan iman, kehidupan perasaan dua hal yang berbeda. Perasaan ini adalah manusiawi kita. Tapi iman itu berdasarkan realita firman-Nya. Dan puji Tuhan, saudara dan saya sedang dilengkapi dengan kemenangan Yesus. Jadi begini, musuh yang saudara hadapi sudah dikalahkan Kristus. Dan kita mengambil kemenangannya, berarti engkau punya kuasa untuk memenangkan peperangan yang ada. Dan engkau hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Luar biasa. Mari kita lihat selanjutnya, next. Ini penting sekarang. Ini yang terjadi dalam batin. Kristus datang supaya kita memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, binasakan. Kata pencuri ini sebetulnya dalam konteks ini bukan setan maksudnya. Tapi walaupun di balik itu ada pekerjaan iblis. Itu pemimpin. Pemimpin itu hanya menggoda pengikutnya untuk bergantung pemimpin. Makanya jangan kejar pendeta-pendeta tertentu. Wih, pendeta sana hebat, pendeta sana hebat. Kecewa, bergantung sama Yesus. Ya. Pencuri datang, para pemimpin itu selalu menarik perhatian kepada umat untuk bergantung pada pemimpin. Dan pemimpin memiliki kesukaan tertentu ketika jemaat bergantung kepada pemimpin. Tapi ini kesukaan yang palsu. Kesukaan yang sejati ketika pemimpin berhasil membawa jemaat bergantung Kristus. Lah, di sini aku datang supaya kamu memiliki hidup. Ayat 10, next. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Mengapa engkau belum mengalami kelimpahan Tuhan? Engkau berjalan dengan perasaan. Perasaan ini, perasaan manusiawi ini jiwani kita. Mari kita lihat hidup dalam realitas. Tuhan berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan milikilah dalam segala kelimpahan. Karena Kristus di dalam kita, ini sudah terjadi. Ini sudah digenapi. Makanya saudara hanya perlu mempercayai, pulang mengalami. Jadi saudara tahu, saudara mempercayai, mengalami. Lah, mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Next. Kehidupan kita yang baru sudah penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua buah roh itu sudah. Dan kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan itu benar dan bersifat dalam. Kasih itu tidak dangkal, gampang hilang, gampang berubah, ya. Bukan, ya. Kasih ini begitu dalam, benar, sampai sejahtera dalam benar, sukacita itu benar dan dalam. Kebaikan, kemurahan, iman Yesus, kita memiliki penguasaan diri Yesus, kita memiliki kelemahan buat Yesus, sudah benar dan bersifat dalam, kuat dan kokoh. Itu sudah saudara miliki. Berarti saudara ini sebetulnya orang biasa atau luar biasa? Saudara yakin? Katakan sebelahmu, Anda orang yang luar biasa. Ini sudah di dalam hati kita. Saudara sekarang tidak membutuhkan sesuatu dari dunia ini untuk menambah kebahagiaan. Kalau engkau ingin mencari kebahagiaan dari dunia, engkau belum mengerti sifat air dunia, hanya memberikan kehausan. Dan iblis bisa main-main di sana. Kau harusnya sudah utuh, sudah penuh kasih yang dalam kuat,
Damai sejahtera penuh sukacita di dalam bersama Yesus. Apa yang Yesus miliki kita miliki, berarti sudah. Engkau bukan sedang sedang melakukan pencarian. Engkau sedang menemukan apa yang selama ini sebenarnya sudah saudara miliki, hanya perlu penyadaran baru. Lah puji Tuhan hari ini kasih yang begitu kuat, dalam dan hebat sudah melimpah. Sukacita, damai sejahtera hari ini engkau bisa mengubah orang yang sangat kau benci menjadi sangat kau kasihi. Makanya perintah Tuhan masuk akal. Kasihilah musuhmu. Tentunya dengan kekuatan kasih yang daripada Tuhan. Apa yang Kristus miliki kita miliki. Jangan seperti anak sulung. Orang yang seperti anak sulung ya ini tergantung hidup berdasarkan Taurat. Ini anak sulung ini akar permasalahannya dia punya roh perhambaan gitu loh. Bapak, aku sudah melayani engkau dengan gini, mengapa engkau belum kasih aku? Ini roh perhambaan bukan roh anak. Dan orang yang hidup dalam roh perhambaan ini mudah iri, mudah cemburu. Ya. Orang lain diberkati iri, bagi saya orang lain diberkati malah saya doakan lebih lagi, saya lengkapi Tuhan berikan anugerah untuk menikmati dan sekaligus mampu untuk memanage dan menghandle. Lah hari ini kita akan lihat saudara kekasih. Seharusnya saudara saya ini menjadi suami-suami yang bahagia dan terpuaskan. Yang amin 2. Yang lainnya moga-moga. Kalau engkau menjadi suami yang belum puas bahagia di dalam Yesus, jangan tergoda dengan filsafat dunia yang menyesatkan. Rumput di sebelah tetangga kelihatannya lebih hijau dari rumput di halamannya. Setelah engkau di halaman tetangga rumput yang kelihatan hijau, itu beracun. Di sini suami-suami bahagia dan terpuaskan. Tambah 5. Saya berikan kesempatan lagi. Di sini suami-suami luar biasa yang bahagia terpuaskan. Jemaat perlu didorong berarti saudara kasih. Sebaliknya para wanita, di sini saya jumpai wanita-wanita yang utuh, lengkap, berbahagia. Kalau kau jadi wanita yang bahagia lengkap, tidak aneh-aneh. Haleluya. Tidak aneh-aneh, cuma aneh bagi orang dunia. Kamu kelihatan tenang ya, kelihatan damai ya. Iya, karena aku punya Yesus. Oh itu dalam pelayanan itu menjadi berkat yang luar biasa itu. Oh haleluya, haleluya. Apalagi saudaraku nanti kalau makan ini berkat tangan-tangan para wanita. Lah kalau wanita sakit hati, jengkel sama pendetanya. Itu masakannya dia buat asin supaya Pak Pendeta cepat mati. Bisa loh saudara kekasih. Haleluya, maka perlu ada yang pengontrol untuk pendeta. Makanannya harus akurat supaya awet muda. Tapi sekalipun saudara kasih garam, garam itu diubah menjadi gula. Nggak kayak sulap aja saudaraku. Terus, inilah kehidupan rohani yang sejati itu seperti ini ya. Saya bersyukur kalau bisa melengkapi saudara. Saya sebagai gembala sidang, saya senang kalau rumah tangga saudara suami istri rukun, ayem, tentrem. Amin, amin. Nanti ketika makan bersama para istri-istri meladenin suaminya. Orang Kristen yang hidup menurut daging adalah mereka yang hidup berdasarkan panca indera. Hati-hati, bukan berdasarkan firman. Akibatnya hidupnya terombang-ambing oleh keadaan sekelilingnya. Orang Kristen yang hidup menurut roh pasti stabil, katakan amin. Kuat dan berkemenangan, tidak tergantung situasi dan kondisi. Dan saudara bukan orang yang reaktif. Ya, orang yang reaktif itu kanak-kanak. Kok akan jadi orang yang proaktif bertindak berdasarkan iman. Karena engkau punya kasih Yesus yang begitu penuh. Engkau bertindak mengekspresikan kasih Tuhan. Luar biasa. Itulah orang-orang yang hebat.
Sehingga saudara di kantor, di mana-mana menghadapi pimpinan yang tidak cocok dengan saudara. Saudara tetap punya kinerja yang tinggi, tidak perlu pahit hati, engkau tetap memberkati pemimpinmu. Itu berkualitas luar biasa. Hidup saudara menjadi kuat dan mantap. Selanjutnya, berarti kamu belum baca ini ya. Padahal sudah habis kok. Dia ngikutin saya padahal sudah habis bahannya, saudara. Ya enggak apa-apa ya. Hari ini ada amin, saudaraku? Amin. Saudara pasti bisa bahagia? Situasimu tidak mempengaruhi saudara. Dalam hatimu ini loh hari ini. Haleluya. Saya berdoa supaya tahun 2025 hubungan kita satu dan lainnya adalah penuh kasih ilahi. Penuh damai sejahtera, saling menguatkan, saling mendukung bersama-sama untuk menjadi kesaksian di luar sana. Bahwa Tuhan yang kita layani hebat, perkasa dan luar biasa. Maka sebentar juga saya setelah perjamuan kudus saya berikan saudara tantangan. Ini bukan tantangan biasa. 2 Korintus pasal yang ke-9. Belum selesai kok. Sudah tutup aja ya. Alkitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dan 10. Ini berkat terobosan ekonomi, saudaraku. Ini real. Ini Paulus mengajarkan. Dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Senantiasa ini konsisten, kontinu, hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kita ini orang tidak konsisten, kecuali kita bersama dengan Tuhan. Ayat 10. Ia yang menyediakan apa? Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini berkatnya double, saudara kekasih. Ketika hari ini kau menabur yang terbaik, kalau saudara ada yang benih, yang satu roti, kalau roti saudara makan. Tapi karena kita ini tidak ada hikmat, roti kita makan, benih kita makan, memang kenyang. Tapi engkau tidak bisa menuai pelipat kali gandaan. Yang roti nikmati, yang benih itu tabur. Lah saudara menabur benih ini. Saya menabur benih biji mangga 1, itu akan tumbuh 1 pohon mangga. Itu akan berapa tahun saya akan menuai banyak pohon mangga. Kalau itu juga saya tanam lagi, saya akan menjadi pengusaha pohon mangga. Inilah benih, ini menabur, ingat, dengan iman, dengan tindakan iman. Bahwa saudara setelah berdoa, saudara masukkan di dalam amplop, nanti bawa ke depan, taruh, saudara lihat tahun 2025, engkau tidak kekurangan. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu, dan sekaligus kau diberi karunia untuk menikmati. Ini penting, saudaraku. Saudara bisa menikmati hidup ini luar biasa. Ya. Kemarin saya pergi ke Semarang sama Samuel. Pak, apa rahasia awet mudah resepnya? Iman dan damai sejahtera. Saya kasih kebenaran ya. Dan saya bersyukur hari ini saya wariskan juga kepada saudara. Sehingga hari ini kita akan nanti menabur bersama. Mari sebelumnya saya ajak saudara untuk menikmati perjamuan kudus. Bertindaklah dengan iman hari ini. Yesaya mengatakan tubuh Yesus rusak, wajahnya tidak dikenali. Karena penyakitmu lah yang ditanggungnya. Dengan iman jangan menanggung lagi penyakitmu. Terimalah dengan iman. Sungguh ini berkat yang luar biasa. Perjamuan kudus ada kuasa yang besar di dalamnya bagi yang percaya. Pandang dan saudaraku, terimalah tubuh Yesus. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Kacauan lewat penebusan Yesus, hukuman dosa telah dilalukan, kutuk telah dilalukan, gambar yang rusak telah dipulihkan.
Sehingga saudara adalah gambar Allah yang kelihatan di dunia ini. Allah yang tidak kelihatan, karakter sifat kehadirannya bisa hadir lewat saudara dan saya. Kita terima darah Yesus. Kami bersyukur pagi ini. Biarlah